Pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis yang mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat apa itu ICUMSA atau International Commission for Uniform Method of Sugar Analysis dalam hal ini. Di mana parameter ini nilai kemurnian yang berkaitan dengan warna gula diukur berdasarkan standar internasional. Ya, tadi juga sudah saya sebutkan beberapa kalimat untuk ICUMSA dan semoga ini bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke grafis yang kedua, pemirsa. Perkiraan produksi gula nasional, Kementan, dan prediksi kebutuhan gula Indonesia dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Di 2019, prediksi produksi gula oleh Kementan, prediksi produksi gula oleh Kementan di 2020, kemudian prediksi konsumsi gula Indonesia oleh USDA. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda bagaimana perkiraan produksi dari 2019, 2020 dari berbagai lembaga dan juga ada dari kementerian, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat data historis produk gula mentah lokal dan gula mentah impor dalam satuan juta ton, pemirsa, di mana dari 2013 sampai dengan 2017 ini terus menunjukkan mengalami peningkatan. Di 2017 ini paling tinggi, baik dari impor gula mentah sampai dengan produksi gula mentah lokal, 2,7 juta ton dan 3,4 juta ton. Ke grafis selanjutnya, 5 negara dengan volume impor gula terbesar di dunia, ini periode 2017 sampai dengan 2018, Indonesia 4,45 juta ton tampaknya menduduki peringkat pertama, disusul Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan juga ada Bangladesh. Ya, beberapa negara dengan volume impor gula terbesar di dunia. Kemudian volume impor gula Indonesia 2015 sampai dengan 2019 dalam satuan juta ton, 2015 3,4 juta ton, 2016 naik 4,7, 2017 4,5, 2018 5 juta ton, dan 2019 ini kembali mengalami penurunan di 4,1 juta ton. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan pemirsa bersama dengan Bapak Budi Hidayat yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia. Pak Budi masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, siap Pak David. Kita lanjutkan Pak Budi, tadi sudah Anda jelaskan berbagai pertemuan yang sudah dilakukan baik dengan pemerintah atau melibatkan dengan beberapa stakeholder terkait. Poin-poin apa saja yang didapatkan dari hasil pertemuan tersebut, Pak Budi? Baik Pak David, jadi yang pertama kami sampaikan ke Kemendak bahwa komoditas gula ini memang masih prospektif dan menunjukkan pertumbuhan konsumsi langsung yang cukup besar. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa gula hasil produksi pabrik existing yang berdasar sulfitasi ya, itu mengalami perubahan warna dalam kurun waktu yang pendek di dalam gudang. Kemudian pabrik gula yang berbasis bahan baku tebu ini berjumlah 57 buah yang ada di Indonesia ini, yang 43 pabrik masih memakai proses sulfitasi. Jadi kalau nanti misalnya diturunkan jadi 200, kita akan berubah proses sulfitasi menjadi karbonatasi. Nah, padahal sekarang kondisi yang ada 75% masih pakai proses sulfitasi. Kemudian tahapan-tahapan untuk menuju ICUMSA 200 itu cukup banyak yang harus dilalui. Antara lain yang disampaikan oleh para perusahaan gula adalah investasi yang cukup besar harus dilakukan. Selain faktor-faktor teknis seperti kualitas bahan baku, kemudian optimalisasi proses di dalam pabrik, kemudian ketaatan kepada SOP yang ada di dalam pabrik. Nah, ini juga semuanya menuntut pengawasan yang cukup ketat dalam rangka menuju ICUMSA dari 300 menjadi 200. Nah,
Sementara yang disampaikan oleh P3GI, angka kira-kira untuk merubah proses solvitasi ke karbonatasi ini diperlukan investasi sekitar 200 sampai 300 miliar setiap tabung gula. Jadi seperti saya sampaikan tadi di atas, bahwa sementara yang masih pakai proses lama solvitasi itu masih 43 pabrik gula. Baik, artinya ini dari sisi biaya operasional, biaya produksi bertambah begitu Pak ya, ketika beberapa Betul. tahapan yang sudah Anda sebutkan tadi juga bertambah dengan kenaikan dari standar AIKUMSA ini. Ada Ya. penyesuaian harga tidak Pak ketika proses ini dilakukan Pak Budi? Nah, ini yang kami pertanyakan Pak David. Jadi kalau HET-nya itu tetap seperti itu, tidak ada kenaikan harga, yang jelas margin akan berkurang karena biayanya nambah ini. Nah, yang seperti Pak David sampaikan tadi, perubahan ini dari 300 menjadi 200, apa sih manfaat yang mau diperoleh? Karena seperti yang saya sampaikan di atas bahwa komoditas gula itu masih prospektif karena jumlah konsumsi masih belum bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri. Jadi dengan kursa 300 pun masih di gula itu masih dicari karena jumlah konsumsinya masih lebih besar dari produksi. Nah, perlu yang dipertimbangkan lagi. Jadi manfaat yang diperoleh apa dibanding investasi atau biaya yang dikeluarkan. Kalau memang ini sebanding, ya kebijakan pemerintah nanti bagaimana menyikapi masukan kita ini. Baik, Itu, Pak Budi, artinya tidak ada penyesuaian harga dari pemerintah ketika standar ini dinaikkan, biaya dan proses produksi juga bertambah begitu. Tidak ada insentif dalam hal ini, Pak? Ya, ini yang kami sampaikan ke Bapak Kebijakan Pak David. Kalau HIT-nya tetap saja, ya kan akan malah membebani biaya kepada produsen gulanya. Baik, Pak Budi, balik lagi ke fundamental, Pak. Ada tidak yang disampaikan oleh pemerintah, Pak Budi? Sebenarnya apa dasar dari pemerintah untuk menaikkan standar ini? Saya kok belum dapat penjelasan yang pasti tentang itu kenapa berubah. Apa karena penyatuan saja, penyatuan pasar begitu supaya seragam. Ini juga yang saya belum tahu, Pak David. Baik, artinya belum diketahui dasar kuat dari pemerintah begitu Pak. Dari pertemuan tidak ada ungkapan dari pemerintah? Tidak ada Pak David, tidak ada. Jadi memang perbaikan kualitas, karena memang warnanya jadi lebih putih begitu. Oke. Dan dalam rangka perbaikan kualitas. Nah kalau ini tidak disertai dengan kenaikan harga jualnya, ya tadi yang saya sampaikan akan hanya menambah biaya saja. Baik. Sebenarnya selain dari sisi kualitas Pak, apa perbedaan mendasar ketika dari standar yang posisi saat ini, kemudian nanti ketika dirubah menjadi kenaikan dari standar AIKUMSA-nya, apakah dari sisi warna ataupun dari selera konsumsi masyarakat ini lebih cenderung kepada warna yang lebih cerah atau lebih kepada warna yang sudah ada saat ini? Nah, saya konfirmasi dengan Asosiasi Pedagang Gula Indonesia karena jumlah tadi konsumsi jauh lebih besar dari jumlah produksi, gula apapun yang ada di pasar akan diserap oleh pasar begitu Pak David. Jadi memang kalau yang lama ada fanatisme tersendiri. Contoh saudara-saudara kita yang di Manado, yang di Sulawesi Utara, dia mengemari produk-produk pabrik gula tertentu seperti RNI atau Kebelarang begitu. Dan yang di Kalimantan dia senang produksi dari beberapa pabrik gula yang tertentu juga. Itu. Tapi informasi terakhir dari teman-teman Asosiasi Pedagang Gula Indonesia, Pak pokoknya karena butuh Pak, apalagi kondisi stok lagi kurang, ya merek apapun akan diserap oleh pasar gitu. Iya. Tidak ada kebijakan begitu Pak Budi untuk memproduksi dengan dua produk ini. Ketika standar dinaikkan, produk yang di standar sebelumnya tetap juga diproduksi dan kita akan menyerahkan kepada masyarakat mau pilih yang mana untuk dari produk ini. Tidak ada pertimbangan seperti itu Pak? Tidak ada Pak David. Artinya ketika standar dinaikkan, untuk standar sebelumnya tidak boleh diproduksi lagi? Pernah kita coba Pak David tahun 2017, pemerintah menerapkan itu. Kalau AIKUMSA di atas 300 tidak boleh ke pasar dengan menugaskan Skopindo, ya akan terjadi penurunan stok di pasar. Baik. Karena harus diproses ulang.
laporan ulang juga butuh biaya. Nah, kemudian ini yang tahun berikutnya tidak dilakukan lagi sampai sekarang. Jadi waktu itu pernah dicoba di tahun 2017. Nah ini dicoba lagi rupanya untuk ke depan. Baik, Pak Budi, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Marka Rivi akan segera kembali sesaat lagi.